kita akan bekerja sama dengan dukun sepertinya. Membeli subscriber. Iya, kan sepertinya kayaknya dukun sekarang sudah canggih-canggih ya, selain bisa ngeluh bisa menambah subscriber supaya orang-orang tuh bisa disuruh-suruh kan. Slap gitu, Slap nggak? tepuk tangan. Nah, saudara Mas Men, jadi kegiatan lu apa Men? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari mabar. Bangun tidur jam 3 pagi, bangun jam 10, mabar sampai jam 1 malam. Dapat duit dari mana? Orang tua. Orang tua. Umur berapa umur? Umur 25. Masih minta orang tua? Sebenarnya sih nggak minta, lebih ke dikasih. Dikasih. Iya. Karena iba gitu ya? Kalau minta mah kadang-kadang. Karena iba apa emang sudah tanggung jawab? Karena orang tuanya ada uang saya. Walaupun cuma sedikit ya. Jadi orang kaya orang tuanya? Enggak sih, nggak kaya sebenarnya, cuma ada aja. Soalnya kalau nggak ada juga nggak dikasih kan. Menurut lu nih Men, kehidupan itu apa Men? Channel kehidupan. Ya, channel kehidupan apa? Apa itu channel kehidupan? Menurut gue channel kehidupan adalah sebuah channel yang akan mendunia, mengalahkan Atta Halilintar, Ria Ricis, Raditya Dika, Deddy Kobuzer. Amin. Dan channel kehidupan adalah sebuah wadah bagi saya untuk menyalurkan sebuah ekspresi kebebasan. Seperti itu mungkin. Oke. Tadi kan lu bilang channel kehidupan bakalan mendunia nih. Udah punya apa lu kalau misalkan omongan itu bakalan tercapai ketika channel kehidupan itu bakal mendunia? Poin-poin apa yang udah lu pegang? Memulai. Karena kita sudah memulai beberapa video yang sudah kita upload dan alhamdulillah view-nya lumayan sedikit, tapi insya Allah kedepannya pasti akan banyak. Subscriber baru 20 sekarang, minggu depan 2000. Oke, mantap. Jadi menurut lu patokan dari subscriber itu penting berarti bagi lu ya? Penting karena para youtuber juga kan menuhankan subscriber, kita juga harus sepertinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Aktifkan lonceng. Seperti itu kan. Jadi kan kebetulan channel kehidupan kan subscribernya kan belum memenuhi syarat monetisasi nih. Jadi gimana nih? Bakalan tetap lanjut tapi gak dapat penghasilan apa tetap berkreasi? Lanjut. Gimana apa kalau misalkan channel kehidupan nggak menghasilkan uang? Lanjut. Kalau menurut saya akan lanjut, dan saya optimis channel kehidupan ini akan besar mengalahkan yang tadi saya sebut. Kalaupun memang tidak, kita akan bekerja sama dengan dukun seperti membeli subscriber. Iya, kan sepertinya kayaknya dukun sekarang sudah canggih-canggih ya, selain bisa ngeluh bisa menambah subscriber supaya orang-orang tuh bisa disuruh-suruh kan sama dukun juga itu mengikuti zaman ya. Iya, Mengikuti zaman seperti itu kan, nyuruh dukun, kun ini orang-orang suruh subscribe channel ini. Oke, siap. Bisa kan?
Terus nih kedepannya yang konten-konten apa yang akan jadi andalan channel kehidupan di masa yang akan datang, di masa-masa zaman sekarang sudah pasar-pasar itu udah membeludak dan banyak sampah. Apa aja nih tujuan yang akan didapat? Konten, kalau konten ide kita sangat banyak dari kita ya. Saya sendiri udah ada 250 ide yang akan kami laksanakan untuk konten-konten di kehidupan, dan pastinya beda, seru. Tidak tahu sih kalau seru. Mengedukasi Tidak tahu juga mungkin. mustahil sih kalau kita bisa mengedukasi juga, tapi yang pasti channel ini akan terus upload dan dengan konten-konten yang baru dan beda dari yang lain. Nih kebetulan kan channel kehidupan bakal bergelut di dunia per-YouTuban ya, otomatis kan berada di siklus atau apa ya, algoritma YouTube lah. Kebetulan kan logaritma YouTube kan sudah mulai sampah karena yang ditayangkan itu kayak artis-artis yang dari TV. Menurut lu gimana? Artis-artis dari TV bikin YouTube Ya, betul. algoritma bagus sih sebenarnya, biar kita juga bisa masuk TV. Otomatis kan bakal berdampak ke channel-channel yang emang berdiri di kaki sendiri lah, seperti itu. Apakah Kalau menurut saya sih itu nggak berpengaruh masalah artis-artis TV masuk ke YouTube, karena menurut saya orang yang memang subscribe channel kehidupan loyalitasnya tinggi. Ketika kita upload mereka pasti langsung menonton sampai habis, iklan nggak di skip. kan belum ada iklannya, Bos? Hah? Kan belum ada iklannya. Pasti ada. Oh, nanti, iklan di videonya. Iya. Ya. Kita Bukan bikin dari sendiri YouTube. iklannya karena sekarang belum ada iklan, kita bikin Bikin sendiri. sendiri iklannya. Oke, berarti channel kehidupan bagaimanapun kondisi dan situasi bakal tetap bertahan berkreasi gitu ya. Iya benar. Oke, mantap. Jadi dengan harapannya channel kehidupan berada di siklus YouTube, ini harapannya seperti apa ke depannya? Dalam hal apapun. Sebenarnya kalau harapan saya tidak muluk-muluk, tetap konsisten sih sebenarnya, karena banyak orang yang bikin channel karena channelnya gak naik-naik, jadi udahan. Yang penting konsisten. Saya yakin ketika konsisten kita akan berbuah hasil, meraup keuntungan dan maju. Pesan buat penonton kehidupan channel, jangan tonton video ini tapi subscribe aja. ya, subscribe aja cukup, tapi tonton juga sih sebenarnya, karena kita juga mau ada iklannya, mau ada adsense-nya, dan mau ada duitnya, karena orientasi kita adalah uang dan uang. Sebenarnya tidak ada karya itu Kapitalis berarti ya? iya, seperti negara kita ini kapitalis bro. Karya itu tidak ada, karena menurut saya tidak ada karya lah di channel ini. Ini tujuannya bikin video dapat adsense. Baik, menurut Pane channel kehidupan itu apa? Bangsat mikir. Bermain. Bermain nih. Berarti menurut lu channel kehidupan itu deskripsinya cuma bermain. Ya intinya bermain itu kan emang sebuah hal yang kita butuhkannya. Dan kayaknya sakit nih. Nih, gini Ditanya tadi. Oke, lu kan sebagai salah satu pionir dari channel kehidupan, tujuan lu untuk ikut mendirikan channel kehidupan itu apa aja? Lu punya ide apa aja untuk menghidupkan channel kehidupan? Banyak. Salah satunya Sebenarnya sih bukan pionir, tapi sebagai manajer dari channel kehidupan ini. Jadi saya itu bertindak sebagai penggerak. Penggerak tuh ketika Masmen yang bangunnya selalu siang dan Opa yang selalu
jauh ke sana kemari. Iya. Dan Mas Men juga sulit, sama mereka semua sama sulit semua. Kehidupannya pada agak jelas. Apakah Mane mampu untuk memanage orang-orang yang memang sebenarnya orang tersebut memang tadi dijelaskan oleh Mane tidak jelas gitu? Saya buktikan sekarang. Sekarang saya lagi bikin coaching sama mereka semua. Anjay. Apakah kedepannya akan tetap terus seperti itu? Pasti dengan hal-hal yang berbeda. Bila ada personil dari channel kehidupan ini apa namanya tidak patuh dengan aturan manajemen Mane, hukumannya apa? Hukumannya kalau beli rokok sabungkus. Tidak akan saya hukum. Kalau misalkan sebagai manajer atau yang memanage dari channel kehidupan ini, pasti dong punya visi dan misi. Nah, di tahun berapakah channel kehidupan ini harus up seperti itulah, harus sudah mengudara gitu. Kalau untuk itu masih secepatnya. Secepatnya berarti ya, harus berarti dalam waktu dekat harus mengudara. Jadi harapan untuk adanya channel ini di kancah per-YouTuban, harapannya apa yang paling utama untuk sekarang dan untuk kedepannya? Punya AdSense yang paling banyak. Ada halilintar dong. Karya yang jujur. Pesan buat penonton channel kehidupan. Oh, Gak ada sama sekali. Oke, itulah. Itulah dari wawancara dengan manajer kehidupan, channel kehidupan. Dan pastinya juga iya sih. Kalau enggak Bella. Oke. Oi. Menurut lo channel kehidupan itu apa? Menurut gua sih channel kehidupan itu tempat gua menampung semua ide-ide dari mereka ini. Karena sebagai editor ya apalagi untuk menampung semua imajinasi yang ada di kamar mandi. Ya seperti itulah intinya, tempat gua bernaung menemani visioner lah. Sebagai editor kehidupan, channel ini akan dibuat seperti apa sih sebagai editor? Yang jelas sih sebagai gua job desk gua sebagai editor ya gua harus mencari relasi dan mencari konsep-konsep yang lebih fresh lagi pada zaman sekarang kan, karena kan video kan bakalan menarik ketika memang terdapat editing yang fresh seperti itu sih. Di channel kehidupan ini editingnya akan lebih beda dari konten lain kah? Ya harus beda. Jadi intinya mengumpulkan formulasi yang ada, kita racik kembali, seperti itulah gambarannya. Anjing serius sih. Halus. Kayak gitulah. Sebagai editor kehidupan, modal apa aja? Modal apa aja yang sudah dimiliki untuk, kan seperti tadi teman-teman dari channel kehidupan ini katanya channel ini akan menilai apakah modal apa aja sih yang yang sudah punya dari channel kehidupan, dari editor. Pengalaman ngediting gue banyak dan kebetulan gue baru beli Asus ROG. Asus yang mau endorse ke channel kehidupan, hubungi kontak di bawah. Brand ambassador coy. Lo visi misinya apa sih? Yang jelas visi gua peka, karena di sini gua kan menampung semua ide-ide yang ada, yang turun di gelas lah ide itu. Jadi gua tuh harus peka untuk merubahnya seperti apa, seperti itu. Harus menyesuaikan apa yang diinginkan dan apa yang ditujuan. Terus misi gua bisa mengalahkan editor Pro Reunion. Nggak bisa. Saya editornya halus banget. Terus apakah kan channel kehidupan ini
belum ada AdSense-nya karena subscriber juga masih berapa. Ketika channel ini sudah ada AdSense-nya, amin ya. Amin. gaji bener ya, gaji yang diinginkan gaji, dan ini digaji Hasan gitu sih. Akhirnya digaji Hasan ya. Ketika channel kehidupan udah punya AdSense, berapa persen gaji yang kamu mau? Anjay. tak menjurus pisan teleding. Ya kalau misalkan dihitungnya mulai dari segi tenaga dan waktu, editor harus lebih banyak yang jelas. Manajer. Pembawa acara harus lebih gede. Anjing. Soalnya gini, Jo. Gimana manajer? Semua gimana manajer sih? Yang jelas sih harus peka juga sih kepada editor, karena editor itu yang biasanya yang tersiksa itu editor. Ketika channel kehidupan masih beranjak, masih merangkak, terus ada yang ngawarin buat jadi editor lain, yang pastinya mereka menawarkan dengan gaji yang gede, yang besar. Pilih mana? Dan kenapa? Yang jelas gua pilih gaji yang besar. Oke. Cat. Jagalah. Kan sekarang kita subscriber masih dikit, view juga masih dikit ya kan. Langkah seperti apa yang Anda lakukan sebagai editor supaya channel ini secepatnya naik? Langkah yang paling utama sih yang jelas kita belajar juga sih kepada channel-channel yang lain, karena channel interview dan podcast itu sudah banyak gitu. Cuma yang membedakan itu editing. Otomatis kan dunia pereditingan itu setelah video itu udah ada, itu yang paling hal utama editing, yang harus harus menarik lah, harus dikemas, video itu harus dikemas semenarik mungkin kayak gitu. Soalnya orang lain juga lihat podcast, terus orang lain juga lihat interview. Yang membedakan itu siapa orangnya, gimana editingnya, seperti itu sih. Jadi editing itu penting lah untuk menarik viewers lah, apalagi promosi di media sosial kan, otomatis kan harus ada video sedikit untuk mempromosikan, orang lain penasaran lalu klik ke video kita seperti itu. Harapan channel kehidupan ini untuk sekarang dan kedepannya? Harapannya kalau sebagai editor, gue bisa lebih mencari formulasi editing yang baru, karena kan di sini kan pasti tantangan dong untuk membuat formulasi. Nah itu kan menjadikan evaluasi bagi gue sendiri, bagaimana caranya membuat editing yang menarik untuk ditonton. Harapannya itu, dan penonton juga betah walaupun apa yang dibahas kita ngalor ngidul gitu deh, gak jelas, gak memotivasi, dan gak ada manfaatnya sama sekali, tapi terhibur dengan editingnya seperti itulah. Harapannya kayak gitu. Cing. Kajian baik. Ya, perkenalkan, nama gua Asep Herudin, panggil aja Cepi. Gue sebenarnya di sini bukan siapa-siapa sih ya. Di sini cuma numpang, lagi futsal diajak sama pioner Masmen, terus disuruh kesini buat bikin konten. Sebenarnya basic gue cuma di pengangguran sih, bukan di YouTube. Sebelumnya gue berterima kasih udah diundang ke channel ini sama pionernya Masmen, sama manajer Tanggayu, tukang editor Bang Oka ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita butuh untuk kameramen di kehidupan, dan apakah bersedia? Gitu. Ya kalau diomong bersedia atau enggaknya, karena saya berhubung pengangguran ya, saya nggak ada pekerjaan ya, saya bersedia untuk menjadi kameramen di channel kehidupan ini. Ikhlas gitu. Jadi gaji per bulan pengen berapa? Langsung. Sebenarnya
Kalau gaji, ngomongin gaji sih ikhlasnya aja. Aduh. Kita di sini lebih ke berjuang buat bangunin channel ini dulu ya, nggak mikirin AdSense sih, yang lebih tepatnya. Harapan channel kehidupan ini. Harapan buat channel ini. Ke depan untuk sekarang dan ke depan. Buat sekarang, buat kedepannya juga terus maju, terus bikin video-video yang motivasi bagi orang-orang ya. Pesan untuk para penonton Dan untuk kami para pelaku, Pesan buat penonton, kalian sunnah buat nonton channel ini, karena yang wajib itu adalah sholat, bukan channel. Nonton channel. Pantengin terus channel ini, jangan tinggalkan setiap videonya. Terus cek selalu di YouTube kehidupan channel. Terima kasih. Menurut Bang, channel kehidupan itu apa? Channel kehidupan itu adalah wadah buat orang-orang pengangguran seperti saya sih sebenarnya.